Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Irfan Amali dan hari ini saya ingin mengucapkan selamat kepada kalian semua yang sudah terpilih menjadi santri Darul Arkom. Tidak semua orang berkesempatan dan beruntung seperti kalian terpilih menjadi salah seorang yang berhak nyantri di Darul Arkom. Banyak orang yang punya cita-cita besar dan menggapai cita-citanya dengan belajar di Darul Arkom. Dan kalian sekarang sudah menjadi santri Darul Arkom, jadi kalian harus memanfaatkan ini semaksimal mungkin. Jadi kalau kalian punya cita-cita besar untuk menjadi seorang ulama, menjadi seorang ilmuwan, inilah Darul Arkom sebagai sarana untuk mencapai tujuan itu. Jadi pastikan kalian punya cita-cita. Seandainya kita gambarkan cita-cita itu sebagai kota tujuan, maka Darul Arkom itu adalah sebagai sarana atau kendaraannya, keretanya. Jangan sampai kalian naik kereta tetapi tidak tahu kereta ini sedang tujuannya kemana. Oleh karena itu penting kalian untuk mempunyai tujuan yang jelas. Dan itulah tema yang kita bahas, yaitu membuat tujuan dan membuat strategi bagaimana mencapai tujuan itu. Nah, jadi banyak orang yang naik tangga, terus capek naik tangga, tetapi baru sadar ternyata tangganya itu malah disandarkan ke gedung yang salah. Maksudnya mau naik ke gedung A, malah tangganya di gedung B. Ketika dia naik ke tangga tersebut, dia baru sadar, aduh ternyata tangganya salah. Begitu juga banyak sekali santri Darul Arkom yang sudah kelas 6, dia baru sadar ternyata, waduh tujuan saya salah. Gitu. Ini bahaya sekali. Jangan sampai kalian baru sadar bahwa kalian salah saat nanti kelas 6. Jadi, mulai sekarang sudah menentukan tujuan. Tujuan yang jelas akan memberikan semangat pada kita untuk mencapai tujuan tersebut. Jangan sampai kita naik taksi, bayar ke sopir taksinya dan bilang, "Mang, pokoknya saya ini punya uang 100.000, bawa saya kemana aja." Nanti si sopir taksinya keliling-keliling, nanti sampai lagi ke tempat yang sama, diturunin, "Mang, nah di sini. Kan tadi kemana aja?" Katanya, "Pokoknya ini udah 100.000-an." Nah, banyak orang yang menghabiskan waktu dan uangnya keliling-keliling, tetapi dia tidak kemana-mana dan kembali ke tempat yang sama, tidak beranjak kemana-mana. Jadi, yang tidak tahu mau kemana, dia tidak akan kemana-mana. Ya, oke. Nanti di modulnya bikin tujuan kalian apa? Ketika usia 40 seperti apa? 30 seperti apa? 20 seperti apa? Di situ di modulnya tulis. Harus jelas tujuannya kemana. Harus jelas cita-cita kita kemana. Kemudian gunakan rumus SMART. Lihat di modulnya nanti ada SMART itu seperti apa. Harus bikin tujuan yang spesifik, measurable, achievable, relevan, dan timely. Jelas waktunya. Nah, isi saja di modulnya. Nah, hari ini saya tidak akan banyak bicara tentang bagaimana membuat tujuan karena sudah ada di modulnya. Yang akan saya bahas adalah bagaimana sistem untuk mencapai tujuan itu. Karena banyak orang yang punya tujuan hebat, besar, tinggi, tetapi dia cuma ngelamun, tidak melakukan action untuk mencapai tujuan itu. Jadi, membuat tujuan adalah penting, tetapi membuat sistem untuk mencapai tujuan itu jauh lebih penting. Dan kita akan bahas sekarang. Kita mulai dari contoh. Misalnya ini ada namanya Asih. Dia itu punya tujuan yang hebat, yaitu dia selama di Darul Arkom pengen menjadi hafiz 30 juz. Atau dia juga punya cita-cita, saya pengen jadi penulis, saya akan nulis buku. Atau cita-citanya ini lebih ringkas, ini lebih simpel, saya mau beres-beres kamar selama WFH ini, selama learning from home ini. Tapi apakah betul dia itu mencapai tujuannya? Apakah betul dia tercapai untuk menjadi hafiz, menulis buku, kamarnya beres? Betul tidak?
Apakah tujuan itu kandas begitu saja karena dia tidak punya sistem? Kita lihat kenyataannya. Ternyata betul saja, cita-citanya kandas. Di awal-awal minggu pertama sangat rajin, semangat. Menghafal sampai 1 juz 1 minggu. Kemudian minggu kedua masih 1 juz. Tapi minggu ketiga turun menjadi setengah juz. Minggu keempat lumayan capek lagi, cuma 1 halaman. Kemudian minggu kelima turun lagi cuma setengah halaman. Turun lagi cuma 1 baris, turun lagi sampai di bulan berikutnya, di minggu ke-8 mungkin, minggu ke-9 sudah tidak ada kabar. Sudah tidak melakukan lagi action-action untuk mencapai tujuannya. Kira-kira kenapa ya? Nah, ini dia masalahnya. Di otak kita itu ada yang namanya reptilian brain. Anggap saja reptilian brain itu seperti dinosaurus lah. Makanya ini disebut dinosaurus di kepala kita. Reptilian brain inilah yang memberikan alarm pada tubuh kita kalau ada bahaya. Misalnya ketika ini tiba-tiba goyang nih. Wah, ada bencana. Ada gempa bumi. Kita langsung lari. Karena si reptilian brain itu memberitahu, ayo lari. Kemudian ada asap atau ada panas. Langsung, ayo lari. Jadi reptilian brain ini memberikan alarm tanda bahaya. Jadi sifatnya dia memang penakut dalam tanda kutip ya. Memberikan alarm untuk kita menjaga diri. Kemudian suka protes. Kalau ada instruksi-instruksi yang berat, dia akan protes, akan ngamuk. Karena dia itu pemalas. Tetapi, kalau apa yang akan kita lakukan itu memberikan kesenangan, seperti main games, dan itu kesenangan-kesenangan itu pasti ke otak itu memberikan dopamin, zat yang memberikan rasa bahagia, rasa senang karena apa yang kita lakukan itu menyenangkan dan ringan, tidak memerlukan usaha yang keras, maka akan melahirkan dopamin. Jadi kalau kita lagi misalnya, kalau kita lagi main games, kemudian menang, kemudian kita rasa senang, itu berarti badan kita, otak kita dialiri oleh zat yang namanya dopamin. Nah, si dinosaurus senang sekali dopamin. Tetapi dia tidak senang dengan hal-hal yang berat dan tidak menghasilkan dopamin, tidak menghasilkan sesuatu yang menyenangkan. Nggak asik, berat. Itu nggak suka. Kalau kita akan melakukan hal-hal yang berat, yang padahal itu berguna, si dinosaurus itu akan ngamuk. Nah, oleh karena itu, dinosaurus ini akan bangun jika kita mengatakan pada otak kita, saya mau jadi hafiz 30 juz. Itu. Wah, itu nggak menghasilkan dopamin. Langsung si dinosaurus bangun. Woi, jangan lakukan itu. Itu nggak akan mungkin. Itu berat sekali. Nanti aja, jangan sekarang. Nanti aja kelas 2, nanti aja SMA, nanti aja udah kuliah. Ngapalinnya, jangan. Mendingan sekarang main game aja. Itu mah asik menghasilkan dopamin. Itu kata si dinosaurus. Makanya ketika kita mau menghafal, berat banget. Ketika lihat HP, buka, langsung main game, seneng. Ya, itulah. Senang itu. Jadi, si dinosaurusnya bangun dan ngamuk jika kita punya cita-cita yang besar. Nah, jika motivasi kita orang kuat, maka baterainya langsung ngedrop. Baterai tadi yang semangat itu langsung ngedrop karena kalah oleh si dinosaurus tadi. Jadi berantem dinosaurus, akhirnya nggak jadi baca Qurannya, nggak jadi menghafalnya. Kemudian akhirnya kita milih HP dan main games dan kita merasakan asik, senang, kita dapat dopamin. Baterainya habis, dinosaurusnya menang dan kita akhirnya terus ketagihan sama dopamin, main game terus, nanti aja baca Qurannya besoknya begitu lagi terus saja. Akhirnya seperti tadi, nggak jadi rencananya kandas. Ya, ini kalau motivasinya kurang kuat. Jika motivasinya cukup kuat, akan semangat di awal, terus baterainya tetap, tapi akhirnya drop karena si dinosaurusnya terus mengacak-acak, akhirnya drop lagi, akhirnya habis. Dan akhirnya dinosaurus yang menang. Ya, jadi begini. Jadi sudah baru berapa minggu sudah tidak berjalan. Nah, sekarang kalian karena santri baru jadi semangat untuk belajar, tapi lama-lama drop, kalah oleh dinosaurus.
Jadi, goal atau cita-cita yang besar itu akhirnya tinggal kenangan, tidak menjadi kenyataan. Nah, jadi gimana dong caranya biar kita cita-cita kita tidak kandas setelah kita bikin cita-cita yang besar, kita tidak kalah oleh si dinosaurus itu. Gimana caranya? Nah, pertama, ada jurus yang namanya jurus ninja. Ya, catat ya. Pertama adalah jurus ninja. Jadi kalau kita punya cita-cita, kita harus tulis dengan senyap. Nggak usah berkoar-koar, tulis saja di diary. Itu. Kemudian setelah ditulis, baca lagi, resapi, simpan dalam hati. Itu namanya afirmasi. Jadi si dinosaurusnya tidak tahu, jadi yang kita tulis kita masukkan ke otak kita bagian atas yang namanya neokortex, kemudian nanti diolah jadi perencanaan. Merencanakannya itu dengan, nanti lihat di modulnya, ada rumus namanya SMART, yaitu spesifik, harus spesifik, measurable, bisa terukur, kemudian realistik, jangan terlalu muluk dan itu membuat kita dinosaurusnya bangun. Ya. Kemudian relevan sesuai dengan minat kita dan timing, ada jadwalnya. Semua tuliskan. Seperti saya dulu pernah punya cita-cita untuk misalnya untuk dapat nilai 4 kuliah itu, IPK 4, IPK tertinggi, 3,9 ditulis. Ternyata beberapa bulan kemudian ketika dicek ternyata tercapai. Jadi apa yang ditulis itu kemungkinan besar bisa masuk ke otak kita dan kita akan melaksanakan itu. Kemudian punya cita-cita kuliah ke luar negeri. Nggak berkoar-koar tapi tulis saja. Kemudian simpan, baca, resapi. Akhirnya nanti tubuh kita akan melakukan semua yang dibutuhkan untuk mencapai cita-cita itu. Jadi, jurus pertama adalah tuliskan apa yang diinginkan. Tuliskan apa yang dicita-citakan. Senyap saja. Karena menulis adalah mengikat. Ya. Oke, itu jurus yang pertama. Tulis. Jurus yang kedua, jurus makan gajah. Jadi, gimana caranya makan gajah? Berat sekali makan gajah. Jurus makan gajah adalah memotong-motongnya menjadi bagian-bagian kecil. Jadi kita makan kakinya dulu, makan belalainya dulu, sepotong, sepotong, sepotong. Jadi kalau ada cita-cita yang besar, kita potong-potong jadi kecil-kecil. Misalnya, kalau kita punya cita-cita menjadi hafiz 30 juz, kita bikin cita-citanya menjadi kecil. Kalau dalam 6 tahun menjadi hafiz 30 juz, maka kita bikin cita-citanya saya mau menghafal Al-Quran cuma 1 halaman 1 hari misalnya, atau 1 halaman 1 minggu misalnya. Cita-citanya kecil kan? Tapi ketika dikumpulkan menjadi 30 juz. Saya ingin makan ekor gajah. Kecil kan? Beda kalau saya mau makan gajah. Otak kita langsung kaget dan dinosaurus akan bangun. Jadi ketika kita punya sesuatu cita-cita yang besar, dibuat kecil-kecil. Saya 6 tahun mau apa? Kemudian maka dipotong-potong jadi harian cita-citanya. Oke, itu jurus kedua, jurus makan gajah. Nah, ini nih, saya mau makan gajah. Saya mau makan kuping gajah. Kan kecil, beda. Coba rasakan ke otaknya. Ketika saya mau makan gajah, langsung si dinosaurusnya bangun. Tapi ketika saya mau makan kuping gajah, dinosaurusnya tetap tidur tuh. Lihat tuh, tidur dinosaurusnya. Saya ingin jadi hafiz 30 juz. Langsung dinosaurusnya bangun. Coba diubah menjadi, saya mau menghafal 1 ayat 1 hari. Lebih ringan kan? Ya, jadi otak kita tidak kaget, dinosaurusnya tidak bangun. Saya mau beres-beres kamar selama liburan ini. Nah, kamar, bingung. Lemarinya, mejanya, lantainya, bingung. Nah, sekarang diubah. Saya mau rapikan meja belajar. Lebih sedikit. Jadi kita, gampang, cuma meja aja kok. Ya, lebih ringan. Dan si dinosaurus tetap tidur. Saya mau nulis dan nerbitin buku. Waduh, gimana caranya? Kaget langsung dinosaurusnya bangun. Coba diubah. Saya mau nulis 1 paragraf 1 hari. Gimana rasanya? Nah, jadi kita dengan sedikit terus konstan dan lihat baterainya. Baterainya terus awet. Ya, dinosaurusnya tetap tidur,
dan baterainya awet, dan kita bisa mencapai tujuan kita. Tidak kehabisan baterai dan tidak kehabisan semangat, dan si dinosaurusnya tidak terbangunkan. Nah, oleh karena itu Rasulullah bersabda dalam sebuah hadis riwayat Muslim mengatakan bahwa ahabul a'mal ilallah adwamuha wa in aqalla. Amal yang kebaikan yang paling dicintai oleh Allah adalah yang continue terus-menerus, yang dawam, walaupun itu sedikit, 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 karena itu tidak membangunkan dinosaurusnya dan membuat baterainya awet. Nah, jurus berikutnya adalah jurus naik sepeda. Gimana naik sepeda? Naik sepeda itu biar tidak jatuh, kita harus terus mengayuh. Kalau kita misalnya menghafal tiap hari gitu, jangan berhenti. Karena ketika berhenti, maka susah lagi memulai. Kalau lari, kemudian duduk, udah malas lagi larinya. Seperti ini yang naik sepeda di atas kabel ini. Kalau dia berhenti mengayuh, pasti dia jatuh. Jadi terus, selain sedikit, 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 tapi terus secara konsisten. Jangan berhenti, jangan ada jeda. Karena kalau ada jeda, sulit lagi untuk memulainya. Nah, jadi, lihat seperti ini nih. Ketika kita hari pertama, misalnya menghafal satu halaman, hari kedua satu halaman, hari ketiga satu halaman terus, pas hari ketujuh enggak, hari ke-8 enggak. Pas mulainya lagi berat sekali. Sekali berhenti, berat lagi memulainya. Dan ketika memulai karena berat, maka baterainya langsung besar, energinya langsung drop tuh, lihat baterainya. Baterainya ngedrop tuh. Kemudian, dan dinosaurusnya akan bangun lagi. Dan kemudian nanti turun lagi semangat kitanya. Akhirnya baterainya ngedrop lagi, akhirnya kandas lagi. Jadi, pastikan seperti naik sepeda terus menggoes. Ya, oke. Nah, kata Pak Habibie, jadi dalam hidup ini saya memiliki mental seperti orang yang naik sepeda. Bila saya tidak mengayuh, maka sepeda akan jatuh berhenti dan saya akan mati. Gitu. Jadi terus mengayuh, jangan jangan berhenti. Karena sekali berhenti akan sulit lagi memulai. Saat memulai, energinya akan besar, baterainya akan terus besar, dan dinosaurusnya akan bangun. Nah, itulah tips bagaimana kita mencapai tujuan. Sistem untuk mencapai tujuan. Membuat tujuan itu penting, tetapi trik dan sistem bagaimana strategi mencapai tujuan agar si dinosaurusnya tidak bangun dan baterai kitanya awet sampai tujuan itu tercapai. Jadi, sekarang kalian tuliskan tujuan kalian, kemudian tapi setelah itu buat strategi bagaimana mencapai tujuan. Selamat menuliskan cita-cita dan tujuannya, dan selamat berjuang menjalani strategi mencapai tujuan tersebut. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.